Assalamualaikum saudaraku yang seiman, salam rahayu, shalom. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ya ada beberapa pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama ya, itu mereka saling mengklaim, itu mereka saling adu argumen, saling berstatement ya bahwa akulah yang paling benar, bahwa kamilah yang paling benar. Padahal jika kita sedikit saja mau belajar tentang mengkaji asal-usul diri, belajar tentang mengenal hakikat diri yang namanya manusia, saya rasa hal ini tidak akan terjadi. Ya, sampai-sampai kita buatkan sebuah panggung besar yang khusus untuk memperdebatkan masalah perihal perbedaan pendapat, masalah perihal perbedaan pilihan. Hal ini saya rasa sangat konyol, ya. Nah, juga menurut pendapat saya, tanpa sadar saat ini dan sekarang ini kita sudah kembali kepada masa jahiliyah sebenarnya. Akan tetapi kita tidak sadar. Nah, banyak yang beranggapan makna daripada jahil ataupun jahiliyah ini yaitu sebuah perbuatan buruk yang dilakukan oleh sebagian orang. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh jasmani. Nah, padahal jika kita melihat di dalam isi Alkitab, mau itu Taurat, Injil, Zabur ataupun Al-Quran, kata-kata jahil ataupun jahiliyah itu adalah kebodohan. Nah, itu Alkitab yang sebutkan. Jahil ataupun jahiliyah adalah kebodohan. Nah, mengapa saya bilang masa jahiliyah sudah kembali pada saat sekarang ini? Karena banyak dari kita melihat faktual ataupun realita yang sangat mendukung data bahwa masa jahiliyah itu sudah kembali di saat sekarang ini. Ya, contohnya perdebatan tadi itu sangat berlandaskan pada kebodohan yang tidak menggunakan akal fikir dan hati dalam menyerap dan mencerna sesuatu hal. Ya, misalkan diajak sama si ini untuk mengatain si yang kelompok sana, diajak sama si ini untuk menjelekkan. Nah, kita kan senang seperti itu. Nah, makanya jahil ataupun jahiliyah itu adalah kebodohan yang kita sendiri mengenakannya, dengan sukarela. Penyebabnya karena apa? Karena kita tidak mau menggunakan akal fikir, karena kita tidak mau menggunakan hati dalam menyerap atau memahami sebuah ajaran, memahami ataupun menyerap sebuah ajakan. Ya, kalau misalkan kalau misalkan Dajjal datang berjubah dengan kefasihan ayat-ayat yang dibawanya, kemudian dia mengaku Tuhan, saya rasa kita bakal ikut. Ya, kalau kita tidak mengerti esensi, asal-usul diri, asal-usul hakikat manusia, asal-usul hakikat ketuhanan, ya secara tidak langsung banyak dari kalangan kita yang ikut. Karena kita banyak sekarang yang tertipu hanya dengan casing. Asal udah ya berseragam yang ini, yang terlihat lah, yang mencolok, ya kita udah tunduk ataupun kita udah segan. Nah, padahal jika kita merujuk kepada yang saya katakan barusan, ya, misalkan Dajjal suatu saat datang dengan jubahnya yang putih, dengan fasihnya pembacaan ayat-ayatnya, bisa saja kita ikut serta. Karena kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa diri kita. Kita tidak mengenal siapa Tuhan, ya, yang kita sebut Allah itu yang mana. Kita hanya sekedar tahu nama saja. Jadi sangat mudah terpengaruh, sangat mudah diajak oleh sesuatu ataupun salah satu ajaran yang dianggap benar, padahal kita sendiri belum mengetahui tentang ajaran tersebut, tentang kebenaran itu. Kita hanya
sebatas mendengar katanya dan katanya. Nah, mungkin itulah bagi ataupun menurut saya sangat penting ataupun diwajibkan untuk kita mengkaji tentang asal-usul diri, mengkaji tentang hakikat ketuhanan, ya, siapa diri kita dan siapa Tuhan. Nah, secara perlahan-lahan nantinya kita akan mengetahui apa rahasia yang seharusnya dianjurkan kepada kita di dalam dunia ini, ya, yang jauh dari kata perdebatan tadi. Itu sangat sia-sia. Itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia menurut saya.